Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang perkuliahan routing and switching pada program studi teknologi komputer di Universitas Bina Sarana Informatika. Pada pertemuan ke-9 kali ini ada beberapa yang ingin kita bahas, termasuk teknologi dari switch, switch unmanaged ataupun switch manageable. Kita akan mencoba lebih spesifik terkait bagaimana pengimplementasian virtual local area network VLAN pada perangkat Cisco yang artinya menggunakan switch manageable, switch yang bisa dikonfigurasi. Apa sih VLAN itu? Jadi sebenarnya VLAN itu bukan hanya sebatas virtual local area network, tapi VLAN pun memiliki sebuah definisi ataupun sebuah fungsi. VLAN merupakan sebuah teknologi yang terdapat pada switch managed baik vendor Cisco maupun vendor Huawei ataupun vendor-vendor yang lainnya. Dan kebetulan kita akan mengenal lebih dekat terkait bagaimana pengimplementasian VLAN pada vendor Cisco. Serta biasanya VLAN ini digunakan untuk meningkatkan kinerja di dalam sebuah jaringan. Dengan cara ataupun dengan kinerjanya, VLAN mampu memisahkan broadcast dalam layanan jaringan yang besar menjadi sebuah layanan broadcast yang lebih kecil. Sama halnya pengimplementasian untuk membatasi ataupun memaksimalkan kinerja jaringan, sebelumnya mungkin kita pernah belajar penggunaan subnetting, itu membatasi akses klien yang dapat terhubung berdasarkan range IP yang dapat digunakan. Namun, ketika kita berbicara VLAN, kita membatasi aksesnya pun, tapi ini sudah menggunakan interface port untuk membatasi aksesnya. VLAN mampu menyediakan cara untuk menggabungkan beberapa VLAN agar dapat terkoneksi dengan satu buah VLAN. Metode ini disebut dengan trunking. Jadi ada VLAN biasa, ada VLAN trunking, nanti ada inter VLAN routing, ada rapid VVSD sampai yang lainnya. Kita akan coba. Nah, di sini definisi VLAN selanjutnya pada dasarnya switch Cisco defaultnya itu sudah memiliki satu buah VLAN, yaitu dengan ID VLAN 1. Nah, ini VLAN 1 name-nya adalah default. Jadi sebelum ada pengimplementasian konfigurasi VLAN, sebenarnya itu di switch sudah ada VLAN-VLAN yang tertanam. Baik VLAN 1 untuk VLAN default, lalu VLAN 1002 untuk FDDI default, 1003 untuk token ring, 1004 untuk FDDI net, dan 1005 untuk Ethernet. Jadi ini VLAN-VLAN yang sudah terdapat secara otomatis di dalam sebuah perangkat switch Cisco. Jadi berapa ID VLAN yang bisa kita gunakan? Teman-teman semua bisa menggunakan VLAN ber-ID dari angka 2 sampai ke 1001. Jadi nggak bisa kita melakukan konfigurasi VLAN ataupun pengimplementasian VLAN menggunakan VLAN ID 1, 1002 sampai 1005. Nah, di sini ada beberapa manfaat VLAN. Contohnya ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ada VLAN 2 untuk divisi IT, VLAN 3 untuk divisi air, VLAN 4 untuk sales. Kita rubah, coba contohnya di sini ruangan 203, 204, 205. Teman-teman ketika sedang kuliah di ruangan 203 tidak akan bisa berkomunikasi dengan rekan mahasiswa yang lainnya yang berada di ruangan 203, dan tidak akan dapat terkomunikasi dengan teman-teman yang berada di ruangan yang berbeda. Jadi kita membatasi. Di sini 202, 203, 204. 202 hanya dapat terhubung dengan seluruh mahasiswa yang berada di ruangan 202 saja. Dan ruangan yang berada di 203 hanya dapat terhubung dengan mahasiswa yang terkoneksi di dalam SSID 203, dan termasuk juga untuk di ruangan 204. Ini yang disebut pembatasan akses menggunakan VLAN. Jadi kita membuatkan sebuah grup. Nah, selanjutnya
Manfaat VLAN yang lainnya adalah ketika jaringan komputer tidak menggunakan VLAN, PC1 akan melakukan pengiriman paket data, maka semua klien terhubung akan mendapatkan broadcast dari pengiriman paket data yang dilakukan oleh PC1. Kita lihat PC1 yang mana? Nah, PC1 ketika ingin melakukan pengiriman paket data, maka seluruh klien yang terhubung ke dalam jaringan akan mendapatkan pesan juga. Ada broadcastnya untuk fakulti, ada broadcast juga untuk student, ada broadcast juga untuk quest. Karena sifatnya akan membroadcast. Namun ketika ada VLAN, dia akan lebih spesifik. Fakulti hanya mengirimkan ke divisi fakulti, student hanya dengan student, tanpa fakulti membroadcast ke fakulti, student sampai ke quest. Jadi masing-masing sudah di grouping. Jadi fakulti nanti hanya bisa terhubung dengan fakulti saja, student hanya bisa dengan student saja, dan quest hanya bisa terhubung dengan quest saja. Sekali lagi, pengimplementasiannya bukan berdasarkan alokasi IP address, tapi berdasarkan interface port yang terhubung. Karena ketika kita melihat subnetting, kita menggunakan interface range, IP address, network. Namun ketika VLAN, kita berbicara di interface-nya. Kita melihat di sini host Ethernet 11, host Ethernet 18, host Ethernet 06. Selain itu, manfaat VLAN pun juga ketika PC1 melakukan pengiriman paket data, maka paket tersebut hanya di-broadcast terhadap VLAN yang sama saja. Ini sudah ketika terjadi pengimplementasian VLAN. Fakulti hanya bisa terhubung dengan fakulti karena sama-sama menggunakan VLAN 10. Student menggunakan VLAN 20, maka student hanya menggunakan VLAN 20. Ketika kita berbicara di suite 2 saja, suite 2 pada dasarnya hanya ada VLAN 10 dan VLAN 20. Suite 3 juga ada VLAN 10 dan VLAN 20. Kapan mode terang ini digunakan? Mode terang digunakan ketika kita ingin menghubungkan dua buah VLAN yang berbeda. Jadi ada suite 2 dan suite 3. Suite 2 mempunyai dua database VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Suite 3 pun juga sama, VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Maka suite 1 ini menerima dua buah database VLAN yang berbeda, maka harus menggunakan mode trunking. Selain itu, manfaat VLAN dapat digunakan untuk membatasi broadcast dalam sebuah layanan jaringan, jadi meminimalisir terjadinya broadcast terhadap layanan. Lalu VLAN juga mampu menggunakan broadcast domain tersendiri. Sebuah frame broadcast yang dikirim oleh perangkat dalam jaringan VLAN tentu hanya diteruskan dalam VLAN itu saja. Jadi akan dibuat lebih spesifik. VLAN 10 hanya dapat terhubung dengan VLAN 10, VLAN 20 hanya dapat terhubung dengan VLAN 20. Selain itu, VLAN pun juga mampu menjaga kinerja dari sebuah layanan jaringan dengan menerapkan sistem keamanan. Sistem keamanan seperti apa yang tadi dijabarkan? Semua mahasiswa yang berada di 202 tidak akan dapat masuk ke dalam jaringan yang berada di 203 ataupun 204. Jadi kita membatasi, menerapkan keamanannya berdasarkan grouping. Nah, selanjutnya VLAN pun juga ada jenis-jenisnya, ada data VLAN, ada default VLAN, ada native VLAN sampai ke manajemen VLAN. Mungkin kita pun juga bisa mengimplementasikan ghost VLAN. Jadi interface yang tidak digunakan kita masukkan ke ghost VLAN. Interface yang mungkin aksesnya lebih dekat dengan end device bisa kita batasi. Lalu bagaimana sih terkait pengimplementasian VLAN ini? Ketika pada contoh kita menggunakan suite Cisco Catalyst 2960 dan 3560. Di sini mampu mendukung adanya lebih dari 4000 VLAN database. VLAN pun dibagi menjadi dua buah kategori. Versi normalnya ataupun versi standarnya yaitu VLAN ber-ID 1 sampai 1005. Sekali lagi VLAN 1 itu untuk default, 1002 dan 1005 untuk beberapa default tapi yang FDDI. Selanjutnya konfigurasi disimpan pada VLAN .dat ini yang berada di dalam memori flash.
ID 1002 sampai 1005 dicadangkan. Untuk apa? Untuk pengimplementasian token ring dan fiber distribute data interface FDDI VLAN. Otomatis tidak dapat dibuat dan tidak dapat dihapus. Jadi sudah ada secara otomatis. Selain ada VLAN normal ataupun VLAN standar, ada pula yang bernama dengan Extended Range VLAN ataupun VLAN Extended. VLAN Extended itu ber-ID dari 1006 sampai ke 4096. Konfigurasi terhadap VLAN Extended disimpan di dalam konfigurasi environment, serta VLAN tracking protokol itu support untuk berjalan menggunakan pengimplementasian VLAN Extended ini. Nah, hal yang paling penting ketika kita melakukan pengimplementasian VLAN, jika pada contoh ada switch 2, switch 1 dan PC 2, kita melihat pada switch 1. Switch 1, yang pertama pasti ketika kita ingin melakukan konfigurasi, kita harus berada di mode konfigurasi, yang artinya kita harus masuk ke dalam perintah configure terminal. Lalu untuk membuat create VLAN with valid ID number, kita harus membuat VLAN ID. VLAN ID-nya berapa? VLAN ID tadi kita boleh menggunakan VLAN ID 2 sampai 1001. Contoh di sini adalah menggunakan VLAN ID 20. Serta spesifik nama VLAN-nya di sini name student dan akhirnya. Contohnya adalah untuk membuat sebuah VLAN database. Pada switch 1 adalah memasukkan perintah configure terminal untuk masuk ke dalam mode konfigurasi. Lalu create ID VLAN-nya VLAN 20 dan buatlah nama VLAN-nya yang lebih spesifik, mungkin VLAN 20 untuk student. Dan lalu itu dasar dari pembuatan ataupun pengimplementasian VLAN. Lalu bagaimana ketika kita tadi sudah membuat VLAN-nya, lalu kita harus menentukan ataupun menetapkan port dari VLAN itu. Masih berada di switch 1. Jika kita yang melihat di sini klien terhubung, PC 2 terhubung dengan fast Ethernet 018. Klien 2 akan kita masukkan ke dalam VLAN database 20. Yang artinya dipastikan dulu PC 2 terhubung menggunakan interface apa. PC 2 terhubung menggunakan fast Ethernet 018, maka perintahnya adalah interface fast Ethernet 018. Lalu tambahkan perintah untuk mengaktifkan mode akses menggunakan perintah switch port mode akses. Lalu kita masukkan fast Ethernet 18 ini berada di database VLAN berapa? VLAN 20. Maka switch port akses VLAN 20. Mudah untuk pengimplementasian VLAN. Sekali lagi, untuk pengimplementasian VLAN, yang pertama pada switch 1 kita buat dulu database VLAN-nya. Configure terminal, kita harus masuk di dalam mode konfigurasi. Lalu memberikan ID VLAN-nya, VLAN 20. Lalu memberikan nama terhadap VLAN 20. VLAN 20 namanya adalah student. Lalu tetapkan portnya yang ingin diberikan VLAN adalah PC 2. PC 2 terhubung dengan switch 1 menggunakan fast Ethernet 018. Maka interface fast Ethernet 018. Habis itu switch port mode akses untuk mengaktifkan mode akses terhadap switch-nya. Lalu fast Ethernet 018 berada di database VLAN berapa nantinya? Oh, berada di database VLAN 20. Maka switch port akses VLAN 20. Lalu bagaimana ketika di sini ada fast Ethernet 019 untuk PC 3? Sama. Berarti fast Ethernet 019 mode akses VLAN 20. Oke? Next. Lalu bagaimana untuk menghapus VLAN? Ketika mengalami sebuah pergerakan perintah no VLAN 20. Kalau tadi kita membuat database VLAN 20, maka menghapusnya tinggal tambahkan perintah no. Sama ketika untuk menghapus perintah no IP address, seperti menghapus konfigurasi IP address. Untuk pengecekan VLAN, kita bisa menggunakan show VLAN brief. Ini untuk melakukan pengecekan. Mungkin sebelum menghapus, teman-teman pastikan dulu show VLAN brief dulu untuk melihat apakah VLAN satunya sudah ada.
VLAN 20 nya sudah ada, VLAN yang tadi kita buat 1002 sampai 1005. Lalu untuk menghapusnya tinggal di no VLAN 20. Selanjutnya bagaimana tentang teknologi dari VLAN trunk. VLAN trunking ini merupakan sebuah VLAN yang memiliki link point to point yang mampu membawa lebih dari satu buah VLAN. Jadi ketika kita ingin terhubung dengan dalam satu switch, switch satu ini terdapat VLAN 10, nanti di sini ada VLAN 20. Untuk keluar ke switch yang lain, maka metode ini adalah menggunakan trunk. Karena metode trunk digunakan untuk membawa lebih dari satu VLAN database ataupun minimal 2 buah VLAN database. Misalnya, VLAN trunking dibentuk antara switch sehingga perangkat yang sama VLAN-nya dapat saling berkomunikasi. Bahkan pada perangkat yang berbeda jika memiliki VLAN yang sama. Cisco IOS mendukung pengimplementasian dari VLAN trunking, yaitu menggunakan protokol IEEE 802.1q yang merupakan protokol VLAN paling favorit saat ini. Di sini adalah pengimplementasian contoh dari VLAN trunking. Suite 2, jika kita lihat Suite 2 terdapat 3 buah VLAN database, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan Suite 3 pun juga ada 3 database, VLAN 10, 20, dan 30. Lalu di mana pengimplementasian trunk? Pengimplementasian trunk digunakan untuk switch ke switch yang terhubung. Di sini switch-nya adalah switch yang menjadi sentralnya switch 1. Maka metode trunk kita gunakan pada switch 1 untuk interface 01 dan 03. Sedangkan untuk switch 2 diimplementasikan pada fast Ethernet 01 dan switch 3 pada interface fast Ethernet 03. Jadi untuk membawa lebih dari satu buah VLAN database kita harus menggunakan trunk untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 10 yang berletak berbeda switch. VLAN 20 dengan VLAN 20, VLAN 30 dengan VLAN 30. Konfigurasinya gimana? Konfigurasi trunk sebenarnya nggak berbeda jauh. Ini konfigurasi trunk menggunakan protokol IEEE 802.1q. Yang pasti kita harus memilih interface-nya dulu. Contoh di sini yang digunakan adalah interface fast Ethernet 01. Lalu switch port mode trunk. Jika tadi untuk VLAN berarti switch port mode akses. Maka di sini trunk adalah switch port mode trunk. Lalu switch port trunk native VLAN 99. Ini bisa kita masukkan untuk VLAN native untuk unpack frame. Jadi dia nggak bisa digunakan untuk lainnya. Lalu switch port trunk load VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. VLAN 10 yang tadi untuk faculty, VLAN 20 untuk student, VLAN 30 untuk quest, VLAN 99 untuk VLAN native. Jadi sebenarnya pertanyaan di sini pada switch 1 fast Ethernet 01. Habis itu switch port trunk native VLAN 99. Lalu masukkan load VLAN-nya. Jadi yang diizinkan hanya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan 99 berdasarkan data yang di sini. VLAN ID-nya ada berapa? VLAN 10, 20 dan 30. Lalu konfigurasi trunk link IEEE 802.1q faculty yang tadi kita lihat pada interface fast Ethernet 01, baik switch 2 maupun switch 1 konfigurasinya sama. Nah, ini konfigurasi trunk yang lebih spesifik. Nah, jika kita lihat kita switch sebelah kiri dan switch sebelah kanan. Switch sebelah kiri switch 1, di sini switch 2. Switch 1 ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10 untuk fast Ethernet 10, VLAN 20 untuk fast Ethernet 20, dan trunk menggunakan fast Ethernet 01. Maka interface VLAN 10, interface FA010, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Untuk VLAN 20-nya, interface VLAN 20, interface fast Ethernet 020, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Sedangkan untuk trunk-nya, interface fast Ethernet 01 mode trunk-nya diizinkan untuk membawa database VLAN 10 dan VLAN 20. Cara ini dilakukan
untuk suite 2 juga. Maka nanti akan terlihat verifikasi VLAN-nya ketika menggunakan show VLAN brief. VLAN 10 sudah termasuk, VLAN 20 dan sudah masuk. Lalu terangnya di mana? Terangnya kita lihat dari VLAN ID 1. Pas terang 01 sudah hilang karena masuk ke dalam mode terang. Selanjutnya ada VLAN tracking protokol ataupun teknologi dari VTP. VLAN tracking protokol ini menggunakan frame tag untuk menandai suatu frame dari sebuah VLAN. Pada dasarnya, trunking mampu mengizinkan komunikasi antara VLAN yang sama pada switch-switch yang berbeda. VLAN menyediakan metode untuk trunking antar perangkat VLAN. VTP digunakan untuk menjaga konsistensi VLAN dalam melakukan penambahan, penghapusan, perubahan VLAN di dalam sebuah layanan jaringan. Jadi nanti ketika kita berbicara VTP, VLAN database akan menjadi lebih mudah. Ada sebuah suite yang akan menjadi server, satu buah suite yang akan menjadi klien. Selain itu, manfaat dari VTP ini selain menjaga konsistensi VLAN di dalam sebuah layanan jaringan, VTP pun juga mampu pelacakan serta pemantauan VLAN yang lebih akurat. Penambahan VLAN dilakukan secara dinamis. Jadi nanti ada satu buah suite yang menjadikan statusnya VTP server dan suite di bawahnya akan menjadi VTP client. Jika sebelumnya suite 1 dan suite 2 kita sama-sama membuat VLAN database, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Suite 2 pun juga sama, VLAN 10, 20 dan 30. Maka ketika kita sudah menggunakan pengimplementasian VTP server, VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 cukup kita implementasikan, kita konfigurasikan pada VTP server saja. Dan VTP client ataupun suite-suite di bawahnya tinggal mencocokkan usernya, passwordnya, serta karakter yang digunakan. Nah, di sini beberapa fungsi utama dari VTP, yaitu menyederhanakan pembuatan VLAN pada banyak suite. VTP server mampu melakukan untuk create, add, dan delete terhadap database VLAN, kemudian mengirimkan informasi VLAN melalui jalur terang. VTP client sebatas untuk menerima dan menyimpan informasi yang diberikan dari VTP server dan disimpan pada NVRAM. Sedangkan untuk VTP transparan tidak dapat menyimpan informasi VLAN pada NVRAM, hanya dapat meneruskan info dari VTP server hingga ke VTP client. Jadi semacam relay, hanya sebatas untuk meneruskan saja. Jadi VTP. Nah, tugas teman-teman semua, yang pertama adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Dikasih waktu selama 1 minggu, berarti paling lambat di minggu depan. Buatlah jaringan komputer dengan menggunakan 2 buah VLAN, yaitu VLAN ber-ID 10 dan ID 20. Pastikan klien yang terhubung dalam VLAN 10 dapat berkomunikasi dengan VLAN 10. Pastikan klien yang dapat terhubung dengan VLAN 20 dapat berkomunikasi dengan VLAN 20. Jadi pastikan teman-teman membuat skema seperti ini. Terdapat 1 buah suite, 2 buah suite, 3 buah suite. Nanti ada masing-masing suite ada VLAN 10, ada VLAN 20. Untuk alokasi IP-nya bagaimana? Alokasi IP-nya bebas, kalian yang implementasikan sendiri. Jadi dipastikan minggu depan kalian sudah menyelesaikan project ini untuk penyelesaian projectnya, dan silahkan dikumpulkan pada kolom komentar paling lambat minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.